Halo teman-teman, dalam video ini kami ingin memperjelaskan mengenai manfaat pengurangan konsumsi gula pada tubuh manusia. Sebelum itu, mari kita perkenalan diri dulu. Nama aku Endro Jadi Pangestu dari Nama saya Francesco Sebastian dari Binus Kemanggisan juga. Nama aku Michael William Dardo Purba dari Binus Kemanggisan. Nah, tujuan kami melakukan presentasi ini adalah untuk Anda memahami mengenai gula serta mengetahui manfaat pengurangan gula, memberikan panduan dalam mengurangi konsumsi gula dan cara mengatasi keinginan atau craving dalam gula. Nah, sebelum itu kita harus tahu dong gula itu apa. Nah, gula adalah sebuah karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi utama dalam tubuh kita. Nah, gula itu terbagi jadi beberapa jenis, yaitu glukosa, gula utama dalam darah sebagai sumber energi kita. Selanjutnya adalah fruktosa, yaitu gula yang ada di buah-buahan dan madu. Nah, selanjutnya sukrosa, yaitu gula pasir yang sering kita temuin di dapur. Nah, itu adalah gabungan dari glukosa dan fruktosa. Selanjutnya adalah laktosa, yaitu gula alami dalam susu dan produk olahan lainnya. Selanjutnya maltosa, yaitu dari biji-bijian. Nah, selanjutnya, apakah gula itu sangat berbahaya? Tidak semua gula itu berbahaya ya teman-teman. Nah, tubuh tetap memerlukan gula alami sebagai sumber energi utama. Namun yang perlu diwaspadai adalah gula tambahan yang sering terdapat pada makanan dan minuman olahan. Nah, contoh itu seperti es krim, minuman manis seperti boba, atau makanan cemilan manis seperti martabak atau kue, permen, dan minuman kaleng seperti soda. Selanjutnya kita akan membahas dampak gula pada tubuh kita bila berlebihan. Yang pertama adalah naik berat badan. Karena tinggi kalori dan memicu siklus lapar akan membuat kita makan lebih banyak. Yang kedua adalah meningkatkan resiko penyakit seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, dan stroke. Itu dikarenakan gula menaikkan kadar lemak jahat atau yang disebut trigliserida dan menurunkan kolesterol baik yang disebut HDL. Lalu yang terakhir adalah berdampak pada energi dan mood kita. Ini disebabkan yang biasa dialami oleh anak-anak kecil yang sering makan camilan manis yang disebut sugar crash, di mana menyebabkan lonjakan energi yang tinggi, lalu diikuti penurunan drastis yang membuat tubuh lelah, mudah marah, dan sulit fokus. Nanti kita akan membahas manfaat mengurangi konsumsi gula. Yang pertama adalah pastinya mengurangi berat badan. Karena makanan manis memiliki tinggi kalori, maka jika kita kurangi konsumsi gula, kita akan menurunkan berat badan. Yang kedua dan tiga juga sama seperti sebelumnya, meningkatkan kesehatan jantung dan mencegah resiko diabetes. Jika kita kurangi gula, kita akan selanjutnya adalah energi dan mood yang lebih stabil. Tadi yang disebutkan sebelumnya, sugar crush yang sering didapatkan oleh anak muda, ini dapat berkurang juga. Lalu yang kelima adalah melindungi kesehatan gigi. Gula merupakan makanan utama dari bakteri di mulut yang menghasilkan asap dan mengikis lapisan pelindung gigi yang pertama atau yang disebut enamel. Dan yang terakhir adalah menjaga fungsi otak. Studi epidemiologis mengaitkan bahwa konsumsi gula yang tinggi dengan peningkatannya resiko penurunan pada fungsi kognitif, demensia, dan penyakit Alzheimer. Rekomendasi asupan gula harian menurut World Health Organization atau WHO direkomendasikan untuk mengonsumsi gula tambahan kurang dari 5% dari total kalori yang kita konsumsi. Batas konsumsi adalah tidak boleh lebih dari 10% dari total kalori yang kita ambil setiap harinya. Kita makan setiap harinya. Rata-rata orang dewasa dapat konsumsi 2000 kalori
yaitu sekitar 25 sampai 30 gram per hari atau setara dengan 5 sampai 6 sendok teh saja. Selanjutnya itu mengatasi craving gula. Yang pertama, perbanyak minum air putih karena kebanyakan craving itu berasal dari dehidrasi. Kemudian makan buah untuk mendapatkan rasa manis tetapi dari sumber alami disertai dengan serat dan nutrisi. Kemudian melakukan kegiatan seperti olahraga kecil, jalan kaki singkat, maupun melakukan hobi seperti mendengarkan musik ataupun bermain game. Kemudian yang terakhir adalah memastikan asupan protein dan serat yang cukup, karena asupan protein dan serat yang cukup ini membuat kita merasa kenyang lebih lama. Kemudian adalah panduan untuk memulai mengurangi konsumsi gula. Tentunya untuk mengurangi konsumsi gula tidak bisa terlalu drastis. Kita harus memulai perlahan. Kita tidak bisa mulai dari 50 dan berakhir di 0. Hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, identifikasi sumber gula terbesar pada tubuh kita, baik itu dari soda yang sering kita konsumsi, ataupun kopi manis, atau bahkan cemilan yang kita makan setiap harinya. Yang kemudian, kalau tidak bisa menghindari minuman manis, kita bisa mengganti dengan minuman lain yang tidak mengandung gula tambahan seperti air putih, infused water, atau teh tawar. Kemudian bisa juga kita mengganti sarapan kita dengan sarapan rendah gula seperti oatmeal tanpa pemanis ataupun telur sebagai sumber protein. Yang terakhir adalah memilih cemilan. Kita bisa memilih cemilan seperti kacang-kacangan, buah segar, ataupun yogurt tanpa gula tambahan. Selain itu juga kita memiliki alternatif gula seperti stevia, yaitu pemanis alami dari daun stevia dengan 0 kalori, kemudian madu asli, mengandung vitamin tetapi tinggi kalori, kemudian gula kelapa lebih alami dengan indeks glikemik lebih rendah dari gula pasir, kemudian ada pemanis buatan yang biasa terbuat dari jagung dengan kalori lebih kecil dari 5 atau bahkan 0. Ya, dari presentasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa mengurangi konsumsi gula itu bukan tentang menghilangkan rasa manis dalam hidup, tetapi tentang membuat pilihan yang lebih baik untuk kesehatan. Mengurangi gula juga merupakan investasi yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk masa depan yang lebih sehat, berenergi, dan bahagia. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PPT. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Thank you.